Halo semuanya, selamat datang di channel Global Sixpedia. Tempat kita ngobrol santai soal dunia, pengetahuan, dan hal-hal menarik yang bikin kamu menambah pengetahuan. Pernah nggak sih kamu berhenti sebentar, lalu mikir, kenapa ya benda-benda ini bisa jadi bagian hidup kita? Bangun tidur, sikat gigi, pakai sepatu, lihat jam, ngetik di keyboard, dan hampir seharian menatap layar ponsel. Semua terasa normal. Padahal, benda-benda ini bukan muncul begitu saja. Masing-masing punya cerita, punya sejarah, dan bahkan dirancang dengan tujuan tertentu yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Di video Global Sixpedia kali ini, kita akan membahas 6 hal di dunia yang kita pakai setiap hari, tapi jarang benar-benar kita pahami asal-usulnya. Siapin cemilan, santaiin badan, dan kita mulai dari peringkat ke-6. Peringkat ke-6, pasta gigi. Setiap pagi dan malam, kita sikat gigi pakai pasta gigi. Tapi, tahukah kamu, pasta gigi awalnya tidak dibuat untuk senyuman putih seperti iklan? Tapi menariknya, pasta gigi modern baru mulai dikenal pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam perkembangan perawatan gigi modern adalah Dr. Washington Sheffield, seorang dokter gigi asal Amerika Serikat yang pada tahun 1870-an memperkenalkan pasta gigi dalam bentuk tub. Sebelum itu, orang membersihkan gigi dengan abu, kapur, bahkan campuran arang. Busa pada pasta gigi bukan penanda kebersihan, melainkan agar pasta menyebar ke seluruh mulut. Rasa mint dipilih karena memberi sensasi segar, bukan karena itu rasa alami pertanda gigi bersih. Dan fluoride? Zat ini membantu memperkuat enamel gigi, tapi dalam jumlah tertentu saja. Jadi, setiap kali kamu menyikat gigi, itu bukan sekadar rutinitas, tapi hasil dari perkembangan medis lebih dari 1 abad yang lalu. Peringkat ke-5, keyboard QWERTY. Sekarang kita pindah ke benda yang mungkin sedang kamu pakai, keyboard. Susunan QWERTY pertama kali dipatenkan pada tahun 1878 oleh Christopher Latham Scholes, penemu mesin tik asal Amerika. Tujuannya bukan supaya mengetik lebih cepat, justru sebaliknya. Pada mesin tik zaman dulu, jika pengetik terlalu cepat, batang huruf akan saling bertabrakan dan macet. Solusinya, huruf-huruf yang sering dipakai dipisahkan sejauh mungkin. Mesin tiknya sudah punah, tapi susunan QWERTY tetap bertahan, dan sekarang digunakan miliaran orang. Bukan karena paling efisien, tapi karena dunia sudah terlalu terbiasa. Peringkat keempat, jam dan zona waktu. Sekarang lihat jam. Waktu terasa mutlak, padahal sebenarnya waktu adalah kesepakatan manusia. Sebelum abad ke-19, setiap kota punya waktu sendiri. Jam disesuaikan dengan posisi matahari. Masalah muncul ketika kereta api berkembang pesat. Bumi berputar 360 derajat dalam 24 jam. Artinya, setiap 15 derajat bujur mewakili 1 jam perbedaan waktu. Inilah dasar ilmiah kenapa jumlahnya 24 zona waktu. Akhirnya, pada tahun 1884, diadakan International Meridian Conference yang menetapkan Greenwich, Inggris, sebagai titik nol waktu dunia, di mana dunia sepakat membagi bumi menjadi zona waktu standar, yaitu 24 zona waktu mengikuti rotasi bumi. Tujuannya sederhana, agar jadwal transportasi, komunikasi, dan perdagangan tidak kacau. Artinya, hidup kita sekarang diatur oleh sistem waktu yang dibuat bukan karena alam, melainkan karena manusia ingin hidup lebih teratur. Sistem ini masih kita gunakan sampai hari ini. Peringkat ketiga, botol plastik. Botol plastik untuk air minum terasa praktis, ringan, murah, dan mudah ditemukan.
Plastik jenis PET yang banyak dipakai untuk botol minuman mulai dikembangkan secara luas pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Tujuannya bukan untuk penggunaan jangka panjang, melainkan sekali pakai. Itulah sebabnya botol mudah berubah bentuk, tidak tahan panas, dan cepat dibuang. Bahkan desain tutup botol yang sering hilang bukan kesalahan semata, melainkan bagian dari budaya konsumsi cepat. Botol plastik adalah simbol kenyamanan modern, sekaligus tantangan besar bagi lingkungan. Peringkat kedua, sepatu. Seperti yang kita kenal sekarang, mulai berkembang pesat pada awal abad ke-20. Seiring dengan revolusi industri dan produksi massal. Sebelumnya, sepatu dibuat sederhana, menyesuaikan bentuk kaki. Namun, sepatu modern hadir dengan sol tebal, bantalan empuk, tumit keras. Fungsinya bukan hanya perlindungan, tapi juga gaya dan status sosial. Penelitian modern menunjukkan manusia yang berjalan tanpa sepatu cenderung melangkah lebih alami, dan tekanan pada sendi lebih seimbang. Cara berjalan manusia berubah karena desain sepatu itu sendiri. Artinya, sepatu bukan sekedar pelindung, melainkan benda yang membentuk cara kita bergerak setiap hari. Peringkat ke-1, smartphone. Dan sekarang, benda yang paling sering kita sentuh setiap hari, smartphone. Cikal bakal smartphone modern mulai muncul pada akhir 1990-an. Namun benar-benar mengubah dunia setelah era layar sentuh di akhir 2000-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah kehadiran ponsel layar sentuh modern yang menggabungkan komunikasi, hiburan, dan internet dalam satu perangkat. Smartphone awalnya dibuat untuk komunikasi cepat, kebutuhan darurat, dan efisiensi kerja. Tapi sekarang, setiap elemen di dalamnya dirancang dengan perhitungan. Notifikasi untuk menarik perhatian, getaran untuk memicu refleks, scroll tanpa habis untuk menahan fokus, semua dirancang berdasarkan riset perilaku manusia. Jadi, bukan kebetulan kita sulit lepas dari ponsel. Itu hasil desain perilaku. Smartphone bukan hanya alat, tapi ruang hidup digital tempat kita menghabiskan waktu setiap hari. Jadi, mulai dari pasta gigi yang kita pakai pagi dan malam, hingga smartphone yang hampir tak pernah lepas dari tangan, benda-benda ini terlihat sederhana, padahal punya sejarah panjang dan dampak besar dalam kehidupan manusia. Kalau setelah video ini kamu melihat benda-benda sehari-hari dengan cara yang berbeda, berarti video ini sudah menjalankan tugasnya. Kalau kamu suka konten fakta unik dunia yang ringan tapi tetap menarik untuk kita bahas, jangan lupa tekan like, bagikan video ini, dan subscribe Global Sixpedia. Karena masih banyak hal di dunia ini yang terlihat biasa, padahal luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a peaceful day!